Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai panel proyek praktikum pemrograman yang telah kami buat. Saya Brikca Kristal Deswinka dengan NIM 235121008 PA 21869. Lalu ada rekan saya. Saya Imadit Lagadwira Aditya dengan NIM 2351697 PA 22145 dan rekan saya. Saya Raditya Raisauki dengan NIM 235167775 PA 22124. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan program kami, kemudian algoritma dari program yang telah kami buat, lalu ada implementasi untuk program kami. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, jadi latar belakang pembuatan program kami karena pada saat ini perkembangan teknologi telah memberikan banyak perubahan dalam segala aspek. Dalam era saat ini diperlukan suatu ide pemrograman yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan efisien dan efektif. Random Team Generator adalah program yang telah kami buat. Tujuan dari program ini adalah untuk menyusun anggota kelompok. Tujuan utama dari program ini ialah untuk menciptakan distribusi yang adil dan menghindari kecenderungan subjektif dalam pembentukan kelompok. Dengan menggunakan algoritma acak, program ini dapat membantu menghindari preferensi atau bias subjektif dalam proses pembuatan kelompok. Sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang setara untuk bekerja sama dalam berbagai konteks seperti proyek kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma dari program kami bekerja. Nah, yang pertama, kami akan menginputkan jumlah pemain, yaitu sejumlah N. Nah, input pemain ini kami inisiasi dengan variabel jumlah pemain. Nah, setelah diinputkan, jumlah pemain tersebut akan masuk ke dalam variabel jumlah pemain ini. Nah, yang kedua, kami menginputkan N nama pemain ke dalam struct. Jadi misalkan pada inisiasi pertama kami memasukkan 3 pemain. Nah, pada selanjutnya kami akan menginputkan 3 nama pemain yang akan diacak ke dalam kelompoknya. Kami menggunakan perulangan for dalam kondisi ini. Algoritma yang ketiga yaitu kami menginisiasi jumlah pemain di setiap kelompok. Nah, kami menginisiasi dengan mengecek jumlah anggota kelompok tersebut apakah valid atau tidak. Nah, pada pengecekan ini kami menggunakan percabangan, yaitu jika jumlah pemain lebih dari atau sama dengan 1, maka jumlah pemain dalam kelompok itu valid, maka program dapat dilanjutkan. Nah, jika jumlah pemain dalam suatu kelompok kurang dari atau sama dengan 0, maka jumlah pemain dalam satu kelompok itu tidak valid. Maka program akan di-return 1 atau keluar dari program dengan kode kesalahan. Kemudian yang keempat, kami menghitung jumlah kelompok yang diperlukan. Nah, kemudian algoritma yang kelima, kami mengacak urutan pemain. Di sini, kami membuat fungsi yang bernama acak array untuk mengacak urutan pemain dari setiap array-nya. Nah, kemudian yang keenam, kami mengoutputkan nama pemain di setiap kelompok. Kami membuat fungsi baru yang bernama tampilkan anggota kelompok. Nah, dalam tampilkan anggota kelompok ini ada 2 kondisi, yaitu jika jumlah pemain modulo jumlah kelompok sama dengan 0, maka anggota tersebut cukup. Atau tidak ada kelompok yang kekurangan anggota, atau bisa dibilang jumlah pemain dengan kelompoknya itu pas. Nah, kondisi kedua, jika jumlah pemain modulo jumlah kelompok tidak sama dengan 0, maka akan ada output pemain tidak cukup atau tidak cukup anggota. Nah, output ini biasanya akan keluar di kelompok yang terakhir. Kemudian yang ketujuh, kami melanjutkan program dengan menginputkan nama pemain yang ingin dicari. Nah, kemudian yang ke-8, kami mencari pemain dengan metode linear. Nah, yang terakhir, yaitu outputkan pada kelompok berapa pemain tersebut tergabung. Nah, di sini untuk mencari kelompok dari pemain tersebut, kami membuat fungsi baru, yaitu dengan kami beri nama cari kelompok. Nah, jika pemain tersebut ditemukan, maka kita akan mengoutputkan pada kelompok berapa pemain tersebut tergabung.
Misalkan ada nama pemain Telaga. Nah, Telaga ini tergabung ke dalam kelompok 3. Nah, maka akan di-outputkan pemain Telaga berada pada kelompok 3. Nah, tapi jika tidak ditemukan, maka akan keluar output pemain Telaga tidak ditemukan dalam kelompok. Kemudian ada tahapan-tahapan implementasi untuk program yang telah kami buat. Yang pertama adalah deklarasi untuk program yang telah kami buat. Deklarasi untuk program kami yang pertama adalah baris pertama akan diinputkan N jumlah pemain. Yang kedua, N baris selanjutnya akan diinputkan nama-nama pemain. Dan yang ketiga, baris selanjutnya akan diinputkan jumlah pemain yang dimasukkan ke dalam tiap kelompok. Kemudian ada tahapan inisialisasi untuk program yang telah kami buat. Inisialisasi pada program kami adalah program mengoutputkan nama kelompok beserta dengan seluruh nama pemainnya di tiap kelompok. Jika kekurangan pemain, maka akan muncul keluaran tanda dash yang berarti tidak cukup pemain. Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses. Proses untuk program kami ialah baris selanjutnya menginputkan nama pemain yang akan dicari. Kemudian yang terakhir adalah tahapan finalisasi untuk program kami. Finalisasi pada program kami yaitu baris terakhir akan menampilkan output pada kelompok berapa pemain yang dicari tersebut bergabung. Selanjutnya adalah implementasi. Pada program kami terdapat beberapa tahapan implementasi. Terdapat 4 tahapan implementasi. Yang pertama adalah deklarasi, yang kedua adalah inisialisasi, yang ketiga adalah proses, dan yang terakhir adalah finalisasi. Untuk deklarasi sendiri adalah tahapan untuk mendeklarasikan tempat yang dipakai sebagai solusi. Kemudian ada inisialisasi. Inisialisasi adalah tahapan untuk mempersiapkan proses yang dikerjakan dalam penyelesaian permasalahan. Yang ketiga adalah proses. Proses sendiri adalah tahapan untuk penyelesaian masalah untuk memenuhi tujuan sebuah algoritma yang dibuat. Yang terakhir adalah finalisasi. Finalisasi sendiri adalah tahap akhir atau tahap bersih-bersih. Ya, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana program ini akan bekerja. Setelah kita run, kita akan diminta untuk memasukkan jumlah pemain yang diinginkan. Kita masukkan 4. Lalu kita masukkan nama pemain, keempat nama pemainnya. Lalu setelah kita menginputkan keempat nama pemain, kita akan diminta untuk memasukkan jumlah pemain yang diinginkan dalam satu kelompok. Misal kita contohkan 2. Ya, di sini sudah terbagi nama-nama anggota, nama-nama pemainnya dalam setiap kelompok. Lalu setelah itu kita akan diminta untuk melakukan searching terhadap nama pemainnya, sehingga kita akan ketahui pemain tersebut akan berada pada kelompok berapa. Dan di sini yang saya searching, saya sendiri Raditya Rais, berada pada kelompok 1 ya. Ya, lalu untuk contoh kedua kita akan mencoba memasukkan jumlah pemain yang ganjil. Di sini nama pemainnya sama. Tetapi akan kita masukkan jumlah pemainnya 2 sehingga dia tidak akan terbagi menjadi sama rata, dan di sini output yang keluar adalah tidak cukup anggota. Lalu kita diminta untuk mencari nama pemain lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.